Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Mari berbicaralah, kami mendengar. Ya Roh Kudus, urapi kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, karunia rohani harus terus dikobarkan. 1 Korintus 14 ayat 12 menulis, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Firman-Nya menulis, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 6-8 menulis, karunia-karunia ini harus dikembangkan dan dikobarkan selalu di dalam kasih, karena tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia. Dalam perjanjian baru, kata yang dipakai untuk menunjukkan kata melayani adalah diakoneo, yang berasal dari kata diakonos, yang berarti pelayan, abdi, utusan. Jadi secara garis besar, melayani berarti melakukan pekerjaan sebagai seorang pelayan sesuai dengan karunia yang dimilikinya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Firman-Nya menulis, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 1 Petrus 4 ayat 10-11 menulis, untuk mengetahui karunia apa yang ada di dalam diri kita dan bagaimana supaya karunia tersebut dapat berkembang secara efektif, tidak ada jalan lain selain kita harus melibatkan diri dalam pelayanan, bukan hanya puas menjadi jemaat yang pasif, apalagi cuma jadi seorang simpatisan di gereja. Firman-Nya menulis, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11 menulis, jika ada orang percaya yang tidak mau melayani, berarti ia telah meremehkan dan menyepelekan karunia rohani yang diberikan Tuhan. Karena merupakan pemberian Tuhan, maka kita pun harus dengan sungguh hati dan tulus ikhlas melaksanakannya. Kesungguhan dan ketulusan kita akan menentukan efektivitas karunia rohani yang dikaruniakan Tuhan atas kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala sesuai dengan karunia yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini. Mampukan kami mengembangkan karunia rohani kami. Mampukan kami tetap terus semangat dan berkobar di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan mampukan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati para pendengar saat ini dengan segala kerinduan cita-cita, Tuhan yang menjawab. Berkati dengan segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Berkati yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.